semua. Hari ini Mak Butet mau masak makanan bule ya, tapi makanan bule yang cocok di lidah Indonesia ya. Dan masaknya juga mudah sekali. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan di sini ya. Kita perlu daging cincang. Jadi di sini Mak pakai daging sapi cincang. Tapi daging cincang itu mau daging apa aja boleh ya. Mau daging sapi seperti ini, mau daging babi, mau daging ayam, pokoknya daging ya. Nah ini Mak pakai setengah kilo ya. Selain itu pakai juga wortel. Wortel ini kita potong kotak-kotak ya. Dan 1 biji bawang bombay juga kita potong kotak-kotak. Nah kalau suka boleh juga pakai seledri bule yang besar itu ya. Itu kita iris-iris ya. Kita lanjut ke bumbu-bumbu yang dipakai. Bumbu yang dipakai ini cumin. Cumin ini jintan ya. Jadi bubuk jintan dipakai. Nah ini seperti masakan Indonesia ya, pakai jintan. Lalu pakai coriander, ground coriander. Ini bubuk ketumbar ini, jadi jintan dan ketumbar itu penting. Lalu kita pakai juga garam, merica, dan penyedap rasa. Penyedap rasa ini Mak pakai totole ya, tapi biasanya kalau bule mereka pakai penyedap rasa yang beef stock ya, tapi kalau nggak punya pakai totole nggak apa-apa, samanya itu ya. Selain itu, ini yang bikin bisa diterima lidah kita ya, kita pakai bubuk cabai, jadi dia rasanya agak-agak pedas gitu ya. Dan kalau punya bay leaf, pakai bay leaf. Kalau nggak punya bay leaf, nggak usah lari ke supermarket cari bay leaf. Itu pengaruhnya dikit aja. Mak bahkan skip sama sekali. Lalu bawang putih. Bawang putih ini nanti kita cincang ya. Kita lanjut. Jadi chili con carne ini, dia base-nya itu, dasar sausnya itu saus tomat. Jadi yang dipakai ini chop tomato. Ini chop tomato ini pada dasarnya ini dia tomat yang udah mateng, lalu dipotong kotak-kotak itu aja. Chop tomato ya. Jadi tomat yang sudah matang dipotong kotak-kotak seabrek gitu. Jadi ini Mak pakai 2 tin kayak gitu ya. Dan 1 tin ini beratnya 400 gram. Jadi ini 800 gram. Tomat ini bagus bagi kita ya, karena kandungan zat besinya tinggi. Kemudian kita pakai juga red kidney bean. Red kidney beans ini sebetulnya ini kacang merah, tapi ini Mak pakai yang kalengan karena ini udah lembek ya, di dalamnya sudah lembek. Jadi teman-teman kalau mau pakai kacang merah yang segar lalu direbus ya, biar dia mateng dikit gitu ya, karena ini kan masaknya agak lama ya. Nah itu bisa ya. Dan yang terakhir ini namanya, kalau di Inggris ini namanya tomato puree. Kalau di Amerika mungkin tuh namanya tomato paste ya. Ada yang dalam bentuk seperti odol gitu, ada yang dalam bentuk kaleng. Jadi kalau kita beli pakai ini gak habis, kita boleh masukkan ke kulkas. Kalau yang kaleng pakai gak habis, kita boleh porsi lalu masukkan ke freezer ya. Kita langsung mulai aja yuk. Mak mau mulai memasak ya. Mak pakainya minyak olive ya, tapi minyak makan apa aja bisa. Gak mesti minyak olive ya. Cara masaknya pakai minyak olive ini ya, kita nggak panaskan wajan kita ya, langsung masukkan olive-nya, langsung masukkan bawang bombaynya ya. Jadi kita layukan dulu bawang bombaynya ini. Jadi nih bawang bombay ini juga bukan dimasak dengan api yang besar sampai dia menguning warnanya ya, nggak, sampai dia layu aja ya. Jadi ini kita aduk sampai dia layu. Kalau udah agak layu, masukkan bawang putihnya ya. Diaduk sekalian. Sekalian wortelnya diaduk juga. Layu bareng-bareng gini ya. Ini Mak mau masukkan dagingnya. Lalu dipecah dagingnya ya. Nah setelah ini sedikit mateng gitu ya. Sebetulnya tomato puree ini kita masukkan, tapi Mak gak suka kalau masukkan tomato puree di awal ya. Itu nanti dia lengket lagi di bawah ini, hangus ya. Jadi Mak, cara Mak ini, Mak masukkan chop tomato ini. Lagian ya teman-teman, kalau nggak punya tomato puree itu, kalau mau di skip juga gak apa-apa. Kalau kita masukkan tomato puree itu bikin rasa tomatnya agak intens dan kuahnya itu kental gitu ya, cantik kental. Kalau nggak punya juga gak apa-apa ya. Nah, jadi chop tomato ini
tomat mateng yang dipotong persegi sehingga dia berair-air gitu loh. Kemudian kita masukkan garam, merica, dan penyedap rasanya. Bubuk cabenya. Pakaikan bubuk jinten. Kira-kira segini. Kalau suka aromanya lebih kuat boleh tambahkan. Kalau mak sih suka yang aromanya lemah-lemah ya. Kemudian masukkan bubuk ketumbar ini. Ya. Agak banyakan ketumbarnya. Wortelnya ini kan keras ya. Jadi kita perlu tutup dia sebentar supaya wortelnya ini mateng gitu ya. Jadi kalau kira-kira ini liquidnya, airnya, sausnya ini kalau kurang banyak, kalau kita tutup ini nanti kan dia hangus bawahnya nih ya. Kita boleh tambahkan air ya. Jadi mak ambil air dari kaleng tomatnya itu. Jadi kita tambahkan air lalu kita kayak ungkep gitu biar mateng aja wortelnya. Lalu kita kecilkan api dan kita beri tutup. Nih, beri tutup ya. Nah, ini udah setengah jalan nih ya. Jadi ini wortelnya sudah hampir mau mateng nih. Jadi ini kacang merahnya mak buang airnya, mak masukkan. Ini mak masukkan di akhir karena nih kacang merahnya ini udah lembut, ini udah siap dimakan sebetulnya ya. Jadi kalau dari awal nanti dia terlalu lembek, malah hancur-hancur kemana-mana ya. Jadi ini udah tinggal sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi gitu udah mateng nih, mak masukkan aja. Diaduk rata dan kita tutup lagi. Nah ini kira-kira wortelnya udah mateng ya. Kita buka, nih mak sukanya masukin ini terakhir karena ini sebetulnya cuman pasta tomat aja. Ini mak masukkan sekitar 1 sendok makan gitu ya. Lalu diaduk-aduk. Nah ini pasta tomat ini bikin rasa tomatnya intens gitu aja ya. Kalau nggak punya di skip juga nggak apa-apa nih. Nah ini dia chili con carne kita udah selesai. Dan chili ini rasanya pedas ya. Dan dia cocok di lidah Indonesia. Dan lebih cocoknya lagi, chili ini tidak disajikan dengan kentang atau mashed potato atau apa ya. Ini disajikan dengan nasi. Pas sekali kan. Nah cuman disajikan dengan nasi dengan taburan cheese di atasnya. Tapi kalau nggak suka di skip aja ya. Nah jadi chili yang udah mateng ini kita masukkan ke tray seperti ini ya. Nah kemudian di sini ada mozzarella ya, cheese mozzarella. Ini mau mak taburkan di atasnya ya. Nah setelah ini kita panaskan, kita lumerkan cheese mozzarella-nya ini di oven dengan suhu 180 derajat ya. Hanya sekedar melt aja, sekedar lumer aja ya. Sementara menunggu chili con carne kita di oven ya, kita bikin trimmingnya ya. Mak sajikan dengan Doritos. Doritos ini ya. Nah, kita beli paketan nih. Nah, dia seperti ini dalamnya ya. Ada yang plain, ada yang berasa ya. Jadi ini intinya Doritos ini hanya kulit pangsit yang digoreng atau dipanggang di oven. Enaknya digoreng lah ya. Jadi kita sediakan sini sambil menunggu chili con carne-nya keluar dari oven ya. Ini cara penyajiannya bisa secara individual ya. Kita ambil nasi seperti kita orang Indonesia, kemudian ditaruhkan chili con carne ini dengan cheese atau tanpa cheese ya. Boleh diambilkan dengan chili con carne itu langsung dimakan boleh. Nasi dengan chili lalu ditaburi cheese seperti ini dimakan boleh. Pokoknya itu cocok lah dengan rasa lidah Indonesia. Kedengarannya aneh tetapi sebenarnya cocok, itu enak. Atau nasi dengan chili dengan Doritos ditaburkan di atasnya seperti kita makan nasi dengan kerupuk ya. Nah ini wak beli yang ada rasa-rasa barbecue-nya ya, ada cabenya. Tapi kalau misalnya di supermarket Indonesia kurasa ada ini. Kalau tidak ada pun itu bisa disajikan dengan pangsit goreng atau dengan Lay's ya, potato chips apa aja ya. Atau ini dengan nasi aja juga boleh. Nah kalau disajikan dengan Doritos ini seperti ini nih. Nih kalau panas-panas kan dia mulur ya. Nah lihat ya. Ups.
Nah, biasanya bule itu makannya tanpa nasi gitu, langsung gini aja, langsung dengan Doritos seperti ini, langsung dimakan aja, ini langsung dihapkan ke mulut aja. Nah, teman-teman kalau suka dengan video Mak, jangan lupa di subscribe, di share, di komen, dan diberi like ya. Sampai jumpa lagi, bye!